Empress, karya Vovo. Tanggal 29 September 2020. Fajar ini aku membuka mataku dari tidur malamku yang singkat. Selepas mandi, aku melakukan salat subuh. Aku pun berdoa agar hari ini semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari dimana aku akan pergi bertemu dengan dirinya lagi, bertemu dengan wanita yang merubah hidupku seluruhnya. Kucium kedua tangan orang tuaku dan meminta doa berserah restunya untuk perjalananku ini. Ya, perjalananku ini adalah untuk melamarnya menjadi tunanganku. Setelah diriku berpamitan dengan kedua orang tuaku, aku bergegas menaiki ojol yang telah kupesan sebelumnya. Motor melaju membelah jalan menuju Bandara Internasional Syarif Qasim II. Sesampainya aku di sana, aku langsung bergegas ke bagian check-in untuk melakukan cek penerbangan ke Jakarta. Wanita yang kucintai tinggal di Pulau Jawa, sedangkan diriku tinggal di Pulau Sumatera. Aneh bukan? Dulu kami tidak pernah bertemu sekalipun, dan aku juga tidak mengenal dia sama sekali. Tapi janji Allah selalu benar. Setiap orang memiliki pasangannya, dan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Diriku sendiri selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin dari segala kemungkinan yang ada, aku bisa berkenalan dengan dirinya. Aku berkenalan dengannya melalui sahabat dekatku bernama Subirin. Cebong. Saat itu aku memintanya untuk memperkenalkanku pada salah satu teman perempuannya. Dan entah kenapa dia malah memilih teman perempuan yang baru saja dia kenal melalui aplikasi Hago. Namanya adalah Ran. Walau ini bukan nama aslinya, sampai saat ini aku masih memanggilnya dengan panggilan tersebut. Nama aslinya adalah Harni Surhayati. Aku biasa memanggilnya Macan atau Maung sekarang. Inilah awal pertama kali aku bertemu dengannya. Banyak hal yang terjadi, jujur saja. Aku bukanlah tipikal laki-laki yang mudah mengungkapkan perasaan kepada seseorang, apalagi dia orang yang kusukai. Dikarenakan diriku memiliki fisik yang gemuk dan selalu menjadi bahan perundungan orang-orang di sekitar. Tapi yang namanya cinta sejati tidak pernah memandang namanya fisik, ataupun setelah aku mengirimkan fotoku bukannya mundur, malah dia memberikan diriku sinyal. Jujur, sampai saat ini diriku masih ingat bagaimana rasanya dia mengirim sebuah lagu yang mencerminkan perasaan kami berdua. Rasanya sungguh mendebarkan, dan itu membuatku gila di kamar karena saking senang. Singkat cerita, aku pun mengutarakan perasaanku, dan akhirnya dia menerimanya. Hari jajan kami tanggal 28 Maret 2019. Hari itu tidak akan pernah aku lupakan dalam hidup ini. Jujur saja, ini bukan kali pertama diriku menjalani suatu hubungan. Hubungan pertama yang kujalani tidaklah berjalan baik. Dan lagi-lagi alasannya akibat fisikku yang besar. Dia menduakan diriku. Tapi aku tidak memikirkan hal itu. Kali ini berbeda. Walaupun kami hanya bertemu lewat suatu aplikasi, entah mengapa hati ini selalu berkata bahwa dia adalah jodohku. Ini semua dikarenakan ketulusan yang dia berikan kepadaku saat diriku sakit keras akibat luka lambung yang kualami, sehingga aku harus melakukan operasi kecil. Jujur saja, saat itu aku sudah pasrah kepada Yang Maha Kuasa atas segalanya. Diriku jatuh sejatuh-jatuhnya. Saat itu, karena fisikku, aku tidak memiliki teman kecuali Sobirin. Hanya dia yang menemani aku sejak dulu. Tapi yang nama teman-teman atau sahabat tidak akan selalu ada untukmu. Dan ada kalanya dia lebih fokus ke dirinya dan masalah pribadinya. Aku yang sedang sakit terus jatuh dan jatuh. Tapi coba tebak, kenapa aku bisa bertahan sekarang? Itu karena wanita yang kugelar My Empress. Mungkin banyak orang yang tidak percaya, tapi dalam kasusku ini, cintalah yang memberi diriku kekuatan, semangat untuk mengalahkan sakit yang kuderita tersebut. Di saat aku terjatuh dan ingin memberikan dia wasiat yang kupersiapkan jika sesuatu terjadi kepadaku, dia meneteskan air mata dan
mengatakan jangan pergi. Sontak hatiku terasa tersentak seakan-akan tekanan karena ada yang menangis untuk orang seperti aku, yang selalu sendirian dan bukan orang yang pernah kujumpai sebelumnya. Tapi dia menangis seakan-akan tidak ingin kehilangan diriku. Semenjak saat itu, mataku terbuka dan hatiku pun berkata, Farid, ini dia orangnya, orang yang selama ini kau cari, jodohmu. Oleh sebab itu, walau terkesan perkenalannya sebentar, aku tidak ragu lagi untuk mengikat. Saat ini juga aku tidak ingin diriku didahului orang lain, dikarenakan jarak antara kami ribuan kilometer jauhnya. Dan tidak setiap hari aku bisa bertemu dengannya. Jujur saja, aku termasuk orang yang teritorial dan posesif. Itu dikarenakan aku tidak ingin seseorang yang berharga bagiku direbut oleh orang lain. Ya, kedengarannya sangat egois, bukan? Tapi percayalah, setiap laki-laki yang mencintai pasangannya dengan segenap jiwanya bakal melakukan hal yang sama. Ini bukan sifatku kelihatan aneh ya. Setelah menempuh perjalanan 1 jam setelah di dalam pesawat, aku pun akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Aku pun bergegas langsung ke jalan keluar bandara. Tapi setibanya aku di pintu gerbang, aku dihadang oleh Satgas Penanganan COVID-19. Memang pada masa pandemi seperti ini ada banyak protokol kesehatan yang harus dilalui, seperti swab test dan surat EHC. Bahkan saat masa PSBB dulu, ada yang namanya surat izin keluar masuk Jakarta. Itu dikarenakan pusat epicentrum klaster pertama pertumbuhan COVID-19 terdapat di Jakarta, sehingga banyak orang yang mengurungkan niatan untuk pergi ke sana untuk alasan apapun. Tapi jujur, jika kalian bertanya padaku apakah aku termasuk nekat atau bodoh pergi ke sana, maka aku bilang sebaliknya. Kalian semua jangan menilai tersebut dengan logika. Kenapa? Karena yang namanya cinta sejati itu adalah pengorbanan buatku. Aku tidak akan takut atau apapun, asalkan aku bisa membunuh diri dia lagi, itu sudah cukup buatku. Dalam bahasa, tidak ada yang namanya pemikiran cinta. Yang ada adalah perasaan cinta. Jadi untuk memahami pemikiranku, sebaiknya gunakan hati kalian, jangan gunakan akal atau logika. Singkat cerita, aku pun dihadang oleh Satgas untuk dimintain surat dan berkas-berkas untuk masuk Jakarta. Tapi aku sama sekali tidak khawatir, karena aku sudah mempersiapkan dan mencari segala informasi yang kuperlukan untuk bisa masuk ke Jakarta. Bahkan kakakku sendiri berkata, susah gini-gini mau masuk Jakarta. Dia terkejut melihat semua berkas sudah ada di hadapannya, bahkan berkas yang dia tidak tahu perlu menjadi syarat masuk Jakarta. Ya, soal urusan hati, diriku tidak pernah neko-neko. Apalagi soal usaha, buatku usaha sekecil apapun, itu pasti membawakan hasil yang memuaskan. Bahkan bisa membalikkan sesuatu yang ada, yang tadinya di bawah ke atas, asalkan kita ikhlas dan memahami sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Setelah itu, aku berhasil keluar dari bandara. Tiba-tiba notif WhatsApp handphoneku berbunyi centang. Ternyata dia baru bangun dan tak sabar menanyakan sudah di mana diriku berada. Aku berbicara dengan yang mengirimkan pesan suara. Aku bilang aku baru sampai di bandara dan lagi beli tiket ke Damri untuk menuju ke Kota Bekasi. Soalnya dia bilang, wah cepet banget, bisa ketemu dong nih ya. Aku bilang, tentu saja. By the way, aku seharusnya tidak bisa bertemu dengannya saat tiba di sana jika jadwal pesawatku tidak berubah tiba-tiba, dan lagi-lagi Allah menunjukkan kuasa dan memberiku rencana yang lebih baik. Akhirnya Damri yang akan menuju Kota Bekasi datang. Aku pun memberitahunya bahwa aku akan segera ke sana. Sepanjang perjalanan, dia fokus ke chatku. Bahkan tak hanya sekali dia bertanya aku sudah di mana. Ini dikarenakan dia takut aku tiba-tiba muncul, sementara dia belum siap dikarenakan belum mandi. Dan saat itu dia baru bangun dan langsung membalas chatku. Aku pun melihat kesempatan waktu iseng dan mengatakan aku sudah sampai, padahal aku masih jauh di perjalanan. Dan tahu apa yang terjadi? Dia malah benar-benar mencekku sudah di mana sekarang. Jujur saja, membayangkan dan melihat wajahnya kebingungan, itu sangat lucu. Aku
ngulangin hal yang sama sampai kedua kali. Tapi kali keduanya aku mengirimkan foto plat alamat rumahnya yang dikirim adiknya dulu. Saat aku ingin memastikan alamat dan hasilnya, lagi-lagi dia mondar-mandir mencari diriku yang tidak kunjung muncul. Sampai liliknya berkata, "Harni, kenapa? Gugup ya? Padahal sudah lama pernah ketemu." Dia bercerita tentang apa yang dikatakan tantenya dengan nada malu-malu. Jujur saja, untuk aku masih di Damri. Kalau aku di hadapannya itu mungkin aku sudah mencubit pipinya hingga merah. Akhirnya aku pun sampai di kota Bekasi dan memberitahukan kepadanya. Tapi nyatanya dia tidak percaya dan berpikir bahwa aku menggodanya lagi untuk ketiganya. Dengan wajah yang sambil tersenyum di pipiku berkata, "Ya sudah, kalau nggak percaya." Aku pun turun dari Damri dan segera memesan ojol untuk menuju rumahnya. Dan selama perjalanan aku di sana, aku ditelepon berulang kali, lebih dari 6 kali. Menelponku perasaan dalam hatiku. Oh, jadi inilah sadis telepon sama orang yang dicintai. By the way, aku bahkan tidak mengangkat telepon tersebut, tapi karena namanya mahasiswa, penghematan aku pergi naik ojek, bukan naik mobil. Dengan bawaan yang banyak, aku tidak bisa mengangkat telepon tersebut. Setibanya aku di sana, aku pun melihat pintu depannya ditutup. Aku yakin dia pasti di belakang. Aku pun masuk lewat pintu belakang, terus buat dia terkejut. Dan tahu apa yang terjadi? Dia malah memeluk ibunya dan berkata, "Ih, ngapain lewat sini? Sono ke depan." Sambil menutupi wajahnya dengan punggung ibunya. Imut sekali. Aku pun mengikuti katanya dan menunggu di depan rumah. Setelah itu, dia pun membuka pintunya dan mencium tanganku bak suami istri. Jujur saja, itu aku pengen dibegitukan lagi. Aku memberikan semua oleh-oleh yang kupersiapkan untuknya. Salah satunya adalah pia. Dia sangat suka makan pia. Dan sebenarnya itu pia termasuk salah satu kue tradisional Cina yang selalu ada di festival Autumn Festival, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sembahyang bulan. Aku tahu ini karena aku terlahir dari keluarga campuran ibuku Cina, ayahku Indonesia dan nenekku Jepang. Tapi tenang saja, agamaku sudah Muslim sebelum aku lahir kok. Aku pun senang melihat senyum imut dan manis miliknya. Saat itu aku bahagia. Tapi tak terasa waktu menunjukkan pukul 12:30 dan sudah waktunya dia berangkat kerja. Sambil menunggu dia pulang, aku pun melakukan apa yang ku bisa hingga dia pulang. Pada pukul 10:04, dia tersenyum padaku dan mencium tanganku. Dan lagi-lagi dia tidak lupa jajanan kesukaanku saat di kota Bekasi, yaitu tahu bulat. Jujur, tahu itu enak banget. Apalagi kalau disuapin sama dia. Wah, mantul dah. Setelah selesai makan, kami berdua pun memutuskan untuk tidur karena besok adalah hari besar untukku, yaitu hari dimana aku akan memasakkan cincin ke jari manisnya di hadapan orang tuanya. Dia pun membangunkanku dan membuatkanku teh manis. Benar, kami tinggal satu atap, tapi tidak usah khawatir. Diriku tidur di ruang tamu dengan ayahnya, sedangkan dia tidur di kamar dengan ibu dan adiknya. Dan tepat 30 September 2020, yaitu hari ulang tahunnya. Setelah sarapan, kami merayakan ulang tahunnya. Setelah itu bermain Among Us sebentar dengan adiknya. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia menangis dan sebal denganku. Aku pun melihat itu segera keluar ke Indomaret dan memberikan dia es krim karena aku memiliki janji memberikan dia es krim. Dan dia sangat suka es krim. Walaupun jauh dan aku asing dengan lingkungannya, aku tetap mencari dan akhirnya ketemu Indomaret. Walau jauh dari rumahnya, aku pulang membawa es krim sampai berhari agar es krim itu tidak mencair setibanya di sana. Tapi setibanya aku di sana, dia masih sedih dan tidak mau berbicara dengan diriku, apalagi menatapku. Aku pun jadi ikut sedih. Dan jujur, aku menangis saat itu. Apa mungkin tiba-tiba dia tidak suka denganku? Aku pun berkata kepadanya, "Udah, jangan nangis, kan gak suka dengan Naga. Macan mau Naga pulang." Sambil menangis, aku pun berkata seperti itu. Tapi saat aku mau merapikan bajuku, dan dia malah menahan pergelanganku dan bergeleng. Aku pun memeluknya dan berkata aku sayang dengannya. Akhirnya dia tersenyum dan menghapus air matanya. Ternyata dia menangis dikarenakan pengen jalan-jalan, karena jarang bisa berlibur dan bertemu denganku. Dan akhirnya dia malah kami mukbang es krim dan nonton Melvision di laptop hingga malam pun tiba. Aku
mandi dan bersiap-siap untuk